Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae yang menyebutkan juga bahwa MK bukan palu godam, melainkan palu emas. Nah, pengertian amicus curiae ini adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara. Pihak tersebut memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Nah, amicus curiae ini juga biasanya bukan merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam kasus tersebut, namun pihak tersebut memiliki kepentingan yang relevan atau pengetahuan khusus yang dapat memberikan kontribusi kepada pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terkait fenomena Ibu Megawati mengajukan amicus curiae ke MK, ada beberapa hal catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, bahwa MK tidak menganut paradigma judiciary absolutism. Kewenangan MK diatur secara rigid melalui teks undang-undang, hanya menyelesaikan persoalan sengketa perolehan pemilu. Kalau toh secara kualitatif, maka dia diberi kewenangan hanya pada siapa yang berhak menyalonkan diri sebagai presiden dan siapa yang berhak menduduki kursi kepresidenan. Jadi pada teks hukum dua tersebut, MK melaksanakan kewenangan atas nama undang-undang. Secara otomatis hal tersebut bukan bagian daripada hal yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Amicus curiae sendiri secara definisi ada beberapa batasan. Yang pertama adalah seseorang yang tidak berkepentingan atau orang yang netral. Dalam hal ini, Ibu Megawati adalah seorang ketua umum partai yang menandatangani rekomendasi atas pencalonan Ganjar Mahfud, sehingga netralitas dan interest politiknya tidak masuk dalam kriteria amicus curiae. Terlebih lagi, pada saat ini perjalanan sidang di MK sudah bahkan memasuki pendapat-pendapat para mereka yang berperkara. Pengajuan fakta dan data sudah selesai, sehingga tinggal bagaimana MK menilai lalu memutus persoalan yang disidangkan. Dalam konteks netralitas, Ibu Mega sudah tidak masuk dalam definisi, dan kapabilitas serta kapasitas apakah dia juga layak untuk menjadikan dalam tanda petik kawan dari sebuah peradilan MK. Meskipun dia adalah seorang ketua umum partai, tapi dari sisi kepakaran mengenai hukum dan demokrasi bisa tidak diukur secara akademik. Dan dari segi prosedur, kita tinggal menunggu bagaimana hakim memutus perkara atas beberapa sidang yang telah digelar selama ini. Jadi kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi akan menolak terhadap pengajuan Ibu Megawati dalam konteks amicus curiae. Dan hal yang patut memprihatinkan, bocoran dari Pak Hasto, surat yang dilayangkan kepada MK dalam tanda petik mencerminkan sebuah kemarahan karena ditulis dengan huruf merah. Teman-teman, amicus curiae ini merupakan perasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarnoputri yang
dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah, mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab. Kami tidak habis pikir bagaimana orang-orang dekatnya memberikan masukan. Kalau toh ada hal-hal urgen yang harus dilakukan, selayaknya seorang ketum bisa diwakili oleh staf-staf atau para ahli yang mengelilingi di sekitarnya. Tidak harus merepotkan dirinya yang harus turun tangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.